Halo Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik. Apa kabar? Selamat tahun baru 2025. Selamat tahun baru 2025. Nah, ini kabar-kabarnya teman-teman. Sudah beli komik lokal kah tahun ini? Komik lokal yang tahun ini baru ya, baru berapa hari? Siapa tahu udah ada yang rilis atau kan kemarin habis event Komik Para Desember. Oh iya. Iya kan? Ngeborong yang pasti ada Kala dari yang khusus dikeluarin di Komik Para kemarin katanya ya. Terus banyak yang rilis buat di Komik Para Jogja. Jadi tahun ini kita akan mulai dengan review sebuah komik lokal yang sebenarnya tahun 2000 berapa ya? 2024 kali ya? Apa 2023? 2023 kali ya? Iya, major sebenarnya karakternya sendiri udah lama banget ya Mas? Iya, kalau tadi baca-baca karakternya ini old school sih, saya juga nggak relate sih sebenarnya sih. Kalau teman-teman pernah tahu karakter yang namanya Tira, mungkin pernah nonton. Belum pernah baca komiknya, mungkin pernah nonton seriesnya di Disney. Iya, Disney apa Netflix? Disney ya? Disney Plus ya? Disney Plus. Disney Plus, jadi Tira yang kalau di Disney Plus itu ngelihatnya saya kayak apa ya? Bukan Batman apa? Ya rekannya Batman lah, kayak dia perempuan tapi Batgirl. Iya, kayak Batgirl yang mukanya full tuh. Saya ingat teknologi lah. Gitu, lebih ke teknologi. Bukannya dia stunt girl ya? Oke, yang di series ya? Dia tuh di series stunt girl sih, stunt girl. Jadi pemeran pengganti untuk film-film action. Mirip Valentine ya? Iya, mirip Valentine. Ya. Tapi saya belum nonton filmnya, tapi kalau Valentine katanya jadi, aktris. Pemerannya waktu itu nonton karena pemerannya Chelsea Islan. Oh, lengkap nontonnya? Enggak sampai selesai kayaknya. Berapa episode emang? 12 sampai 8. Oh, kebanyakan. Masa kebanyakan, capek juga. Series kan 8 dia nggak banyak. Chelsea-nya agak ya cakep lah. Kan bela diri kali ya. Cuma jadi kalau ngurut-ngurut nih era-eranya Gundala, Godam itu ada di sana ya. 3 tahun lalu itu 5 tahun. Ya, era Cergamnya. Oh, era Cergamnya ya. Jadi kalau nggak salah Mas Nono itu siapa coba? Iya, kalau di sini disebutnya penciptanya itu Bapak Nono GM. Nono, adiknya namanya Yes. No, yes. Ya. Ini kita bahasnya komik baru 2025, tapi kok ngebahasnya langsung major label nih? Iya. Kenapa ini Mas? Karena sebenarnya komik ini saya nggak beli Mas. Oh gitu? Iya. Bukan punya saya juga. Oh. Jadi ini dipinjemin oleh Pak Andres Halim. Oh, Bapak nggak niat beli ya? Bukan saya nggak niat beli. Pak Andres request. Kirain Bapak nggak tertarik gitu. Pak Andres ini penggemar beratnya Tira. Oh, pesenan tampaknya reviewnya. Bagus isinya. Beliau beli karena ada event Bumi Langit lagi ada promo. Oh, jadi Tira yang kita bahas ini kita tunjukkan ini di layar nih terdiri dari 4 buku Mas. 4 buku, ini book 4 of 4 ya. Jadi ini buku keempat dari 4. Nyambung tuh Mas. Oh iya nih, cover kalau dijejer nyambung. Nih yang 3, ini nyambung nih. Semua nyambung. Naga, ular naga panjangnya bukan kepalang. No, lihat. Ada naga nih. 3, 4, 1 nih, 1, 2. Ini Nogo Sosro bau. Nah, jadi dari ekor sampai kepala naga. Nah, nih lihat. Tuh, kepalanya. Ini ekor dari ekor. Nanti dia selesai di 4. Oh, ini apa lagi kita ini ditarik ke atas saja. Oh, ini. Nah. No palanya no. Nah. Pala, badan, nih ekor, naik motor, Jadi ini Mas, kalau apa tuh? Apa tuh? Yang kalau biasanya nge-review film atau nge-review apa gitu, dari ekor kuda, badan kuda, kepala kuda. Oh, kepalanya jelek. Iya, kadang ada yang ekornya jelek. Oh. Gitu. Kali ini gimana setelah jelek semua? Enggak, bercanda.
nggak ikut nyamu. Nggak bercanda ya teman-teman, nggak bercanda. Bagus Ya. Bagus. Jadi dari buku pertama sampai buku keempat ada perubahan lead artisnya, Mas. Betul. Di buku pertama itu kayaknya Mbak Fauzian ini ada di kredit. Terus aku agak majuan nggak apa-apa kali ya? Iya. Mbak Fauzia Chang ya. Mbak Fauzia Chang, kita lihat tipis-tipis ya interiornya ya Mbak Fauzia nih. Kita bacain line up-nya dulu kali ya? Iya, kita bacain line up-nya. Tapi ini line up-nya buat para sobat sama sohib kalibrasi komik, line up-nya beda-beda. Buku 1, masa 1, 2? Cuma beda artisnya aja. Oh, beda artisnya aja ya? Beda artisnya aja, yang lain sama. Yang lain sama, kita bacain dulu yang di buku 1, Book 104. Book 104. Di sini ada Mas Tanfitz, halo Mas Tanfitz. Kemudian ini sebutin dong. Beliau ini memang istilahnya scriptwriter profesional untuk komik ya. Betul, scriptwriter profesional untuk komik. Karena memang udah dibayar sebagai scriptwriter. Oh. Ya, dan spesialisnya di sono kan? Spesialisnya di sono, betul. Punya proyek pribadi, Sayuti. Betul. Sayuti Koboi Betawi. Yang sekarang udah buku keempat, mau jalan ke buku kelima. Terjual 500. Selamat ya. Selamat ya, luar biasa. Oh, saya ya kan? 40 saya tuh nggak ada apa-apanya, Mama. Itu buku 1 sampai buku keempat ya kalau. Oh gitu, kompilasi. Kompilasi. Apa maksudnya? Akumulasi dari buku 1 sampai buku keempat. Itu mencapai penjualan 500. 500. Satu 100 gitu. Saya tetap kalah mau di. Iya. Bagus Mas Tanfit, keren. Ini ada Fauzia Chang. Iya, ini lead artis. Kemudian ada Krim Kopi. Saya agak lupa nih Krim Kopi sebagai apa ini? Krim Kopi sebagai storyboard. Storyboard Krim Kopi sama Kak Rumah Ruh. Jadi Rumah Ruh ini saya ingetnya anaknya Mas Oyas ya, lo Mas Oyas. Kita dulu di Iya, ada Rumah Ruh Alam 7, ada Ayun 1 Kaum Berani, itu lupa yang namanya itu. Kami kan dari Akademi Samalian Kak Ilham Mas gitu. Jadi kalau nggak salah ya, ini apa cewek itu? Cewek kayaknya deh. Cewek ya. Ruh cewek. Ini sebagai Rumah Ruh sebagai coloris. Nggak tahu kalau covernya nggak tahu dia juga atau gimana nih. Tapi yang pasti cover interior beliau nih. Ini beliau. Nah, uniknya di buku 2 sampai ke 4 ya. Kedua sampai ke 4 ini lead artisnya berubah menjadi Indah Reski. Ini nggak cocok harga apa? Kurang tahu nih. Tapi buku ketiga dan keempat tetap Mbak Indah Rizky ya. Mbak Indah Rizky. Tapi cover artis dia semua kayaknya. Iya, cover artisnya kayak di buku pertama juga Mbak Indah ya. Iya, cover artis saya baca, mohon maaf ya. Gambarnya sih kayaknya sama. Soalnya di sini ada Rumah Ruh, kemudian cover artis mana ya? Krim Kopi, Fauzia, Rumah Sampul, Indah Reski, ya, dan Rumah Ruh. Oh iya, colorisnya covernya dari buku pertama udah Mbak Indah. Tapi akhirnya ngisi interiornya juga. Interior buku kedua sampai buku keempat. Iya. Tapi sebenarnya kalau di komik Amerika bukannya biasa, Mas? Komik Amerika iya. Buku ke-1 siapa lead artisnya, terus buku kedua, ketiga mungkin bisa ganti lagi. Dan biasanya kalau di komik US sih, ini pengetahuan mungkin buat sobat sama sohib kalibrasi komik yang nggak tahu ya. Biasanya memang kalau di Amerika cover artis beda sama interior. Emang biasanya yang dan ganti juga nggak masalah kan, ganti seri. Oh nggak masalah. Di buku kedua ganti lead artisnya juga sering. Sering interior ganti, cover ganti, wah industri. Ya kalau itu agak-agak lumrah ya sebenarnya, lumrah. Di sono. Tapi di habit kita sendiri kayak belum terbiasa. Belum terbiasa ketika ada pergantian. Kayak kita nonton, kalau saya loh ya, misalnya nonton sebuah film nih, tiba-tiba aktor artisnya ganti itu agak kurang sreg kan. Iya. Di season ini si pemeran A yang main siapa, nanti ketika di season berikutnya ganti pemain tuh nggak enak banget. Batman-nya Nolan Mas ganti si pemeran perempuan pacarnya Bruce Wayne. Oh iya. Satu beda sama dua tuh ya tapi nggak. Iya. Kadang kalau film ya, kalau film bioskop mungkin karena pemerannya meninggal. Si Boy Mas. Catatan Si Boy yang peranin Kendi di film Catatan Si Boy 3 bukan si
lupa namanya. Bukan. Yang paling baru aja Mas, yang lagi rame. Apa tuh? Pemeran Superman ganti kan. Oh iya, nggak usah catatan si Boy ya. Iya. Catatan si Boy 8889. Iya, kan, pemeran Superman Henry Cavill diganti udah pada marah-marah semua. Paling baru lagi tuh pelatih diganti. Oh iya, SBY ya? STY. Oh sorry. diganti. Mungkin di kasus Tira ini begini nggak ya? Ada yang udah baca buku satunya, udah srek sama stylenya Mbak Fauzia. Ketika di buku kedua ganti Mbak Indah, mungkin jadi seneng banget. Ada yang jadi lebih suka, ada yang ya pro kontra wajar. Iya, kita juga pengen tahu sih sebenarnya kalau dari Anda sendiri baca. Lebih srek yang mana Mas? Covernya? Enggak maksudnya si Mbak Indah atau Mbak Fauzia di buku? Mbak Indah. Mbak Indah ya? Iya, kalau menurut saya ya, ini mohon maaf ya pendapat pribadi ya. Saya sependapat dengan itu gitu loh. Lebih rame. Ini pribadi ya? Ada beberapa dari gambar ya. Ini kan serek-serekan aja. Mungkin ada juga yang suka stylenya Mbak Fauzia ya. Kita bandingin ini nih Mas, ada nggak? Yang mirip-mirip ya, posenya mirip-mirip ya. Lebih ya ini pribadi kalau saya ngerasa gambaran Mbak Indah lebih rame, lebih rame. Lebih kelihatan apa ya? Oh iya. Lebih. Ya nggak tahu ya, tapi ini selera lah. Selera ya. Tapi ciri khas Tiranya juga ya udah karakternya udah kuat sih ya. Karakter Tira, jadi mau digambar siapapun juga tahu lah itu Tira. Tahu itu Tira, dan yang kayaknya kalau di komik ini kasusnya diselamatin nama, kayaknya warnanya karena yang warnain satu orang, masih jadi blend ya. Masih blend lah. Masih blend. Nggak terlalu jomplang bagus atau jelek, tapi nggak terlalu beda. Nggak terlalu beda, bukan bagus apa jelek, tapi nggak terlalu beda. Iya, nggak terlalu beda. Kalau orang-orang awam lihatnya tersamarkan ya. Dan kalau Anda nggak baca covernya tadi, Anda tahu nggak? Oh nggak tahu. Mirip ya? Karena ngelihat bahwa gayanya rada-rada webtoon kali ya. Iya, terasa webtoon gitu. Bukan berarti ini hal yang jelek, bukan. Terasa webtoon. Nah, sekarang kita ngomongin ceritanya. Kalau dari saya sih agak gimana ya, karena banyak. Ini kita ngomong langsung ya, ya. 1-4 ya. 1-4 ya. Karakternya karena ini ternyata kalau katanya Mas Oyas dari Bumi Langit ya, kan saling berkelindan ya Mas ya. Kalau baca 4 ini kurang puas, info-infonya bisa digali di kayaknya di komik-komik Tira yang sebelumnya. Atau di seriesnya mungkin ya. Atau di seriesnya. Ada webtoonnya nggak sih? Aku kurang tahu. Tira kurang tahu ya. Ada mungkin. Coba kita cek ya. Kayaknya saling berkelindan sama sebelum-sebelumnya. Jadi kurang apa? Kalau baca sendiri kayak kurang puas aja. Iya. Yang pasti origin dari Tiranya sendiri nggak dibahas. Oh iya, nggak dibahas. Kayak Superman yang baru ini. Iya. Origin Tiranya nggak dibahas dari buku pertama ini, ya sekilas-sekilas. Sekilas-sekilas. Karena malah justru ada di halaman pertama ini, Mas. Nih. Oh iya. Cover dalamnya. Ini origin Tiranya. Originnya nih. Yeah. Seri Tira dan New Testament. Iya. Tapi di komiknya sendiri udah langsung action. Action di tengah-tengah action, dan ini dia ada info yang lucu nih. Nih kayak gini nih, kebaca nggak nih? Tira nih anak jaksel sih kayaknya. Oh gitu ya? Itu gaya ngomongnya. Oh iya. Campur Inggris gitu. Nih. Namanya Susi ya? Susi, kadang ditulis Susi, kadang ditulis Susie. Gitu, kadang. Nih Susi. Dialognya Mas Tanfis kayaknya memang dia ini anak kuliah, jadi ngomongnya pas dengan karakter si Susinya. Kayaknya orang kaya dia datang ke perusahaannya semua. Padahal kalau di series yang saya ikutin waktu itu dia nggak kaya sih Mas. Dia tuh stunt girl, ayahnya stuntman, terus si Susinya jadi stunt girl. Oh itu Susi si Millie Kitty. Nah terus habis gitu punya fobia terhadap ketinggian. Oh mungkin bukan ketinggian tapi Mas, jatuh. Dia takut jatuh. Karena waktu kecil pernah jatuh. Oh gitu. Nah ini kayaknya ayahnya yang jatuh kalau ayahnya. Jatuh.
Iya, dia di sini entah di buku 1 apa 2. Nih, tapi ini. Ini mobilnya ini GM nih, mobil listrik. Dapat sponsor. Mana ya buku 2, dia datang ke kantornya terus orang pada nunduk gitu Mas, pada selamat pagi non gitu. Bentar ya, oh iya ini. Nah, ini ada ketemu. Oh ya, itu ketika dibuka Mas, teman-teman juga boleh lihat tuh. Oh, ada nih karakter Bumi Langit yang lain. Yang lain. Nah, nih di sini. Tadi kan udah sekilas kelihatan tuh. Nih selamat sore Nona Susi. Nah, terus udah ketemu nanti sama karakter Bumi Langit yang lain nih. Godam. Gitu. Alter egonya nanti dia berubah jadi tampan rupawan. Nah. Ya kalau buat saya nih ya, dari 1 sampai 4 kesannya kayak penggalan cerita aja sih. Iya, bukan sebuah cerita utuh ya. Karena musuhnya sendiri nggak kalah kan, kalau nggak salah. Karena saya tahu Mas alasannya. Buat para sobat sama sohib kalibrasi komik yang lagi nonton, maksudnya adalah pas kita udah namatin ya, kita berdua udah namatin. Loh kok tamat? Gitu loh. Bukan berarti hal yang jelek, mungkin kan nanti bersambung sama edisi yang lain, kita nggak tahu. Tapi saya kayaknya tahu Mas alasannya sebenarnya kenapa dipaksa tamat ya. Kayaknya kesannya kan mungkin tidak selesai kumpulkan gitu. Oh gitu. Kayaknya kesana. Tapi saya mulai ngerti kenapa alasannya dia di buku 4 ini ditamat paksa. Kenapa? Karena palanya udah ada. Gitu ya. Udah. Tapi Tira itu tidak hanya punya 1 naga Mas. Udah nyambung. Nah, Anda kan bisa Tira itu kalau nggak salah 7 deh naganya. 1. Ya, ini baru 1, berarti kan bisa naga yang lain. Udah pala. Jadi nggak bisa Pak. Naganya itu kalau ini di sini ada perwujudan naganya ya teman-teman. Iya, ada naganya nih. Ada perwujudan naganya. Jadi kalau nggak salah Tira itu punya berapa naga? Ada tadi berdiri nih, 3 nih, 3 apa? Ada nih. Wih, ada Sensei ya. Bukan. Ada berapa Mas? Ada 4, 7 sama Pak Bos 1. 8. Saya kurang paham ya, tapi kayaknya di sini ada 7 atau gimana? 8 apa 7 ya? Ada naga begitu. Maaf ya bercanda ya teman-teman, Mas Tanfits ya, Mas. Ada 8 naga. Mungkin mau dibikin begitu per 1 naga. Ada 4 buku. Ya, 4 kali anggap aja 7 lah ya. 4 kali 7 20. 4 kali 7 24. Yakin? Yakin, nggak salah. 7 kali 3 21. 7 kali 4 28. Kok 24? 24 28. Udah tua. Ya kan? Nah, mungkin seperti mungkin. Karena yang ini terasa nggak selesai dan kayak musuhnya yang nyerbu itu belum kalah kan? Belum, jadi kita sepil dikit-dikit ya. Jadi musuhnya ini mencari yang namanya batu merah. Ya, batu merah delima gitu. Dan muncul villain baru di ending-endingnya ya. Iya, jadi mereka ini kayak mencuri atau mencari batu merah yang kebetulan. Anda bawa HP berapa? 2, 1 lagi di rumah. Lalu bisa disorot begini ya. Jadi maksudnya sambil kita ngecek kalau ternyata entah ya, nanti coba dicantumkan. Kalau nggak salah itu masih promosi. Oh. Jadi 4 buku ini nggak sampai 100.000. 4 buku ini nggak sampai 100 plus ongkir ya. Oh, plus ongkir. Jadi berwarna murah lah, dapat bonus juga Mas. Nah, ini belum di-mention nih bonusnya nih. Ada kartu. Ada kartu nih. Ada teman-teman ada kartu bisa dikoleksi ya, collector card nih ada Tira. Ini ngambil dari dalam Mas ya? Iya. Ngambil dari dalam nih. Itu ada collection card. Collectible card ya. Collectible cardnya nih ada 4 sesuai dengan jumlah buku. Nah, ini bagus banget nih. Cuing, warnanya juga bagus, ngeprintnya bagus nih. Nah, teman-teman yang pengen koleksi, kayak masih bisa deh. Masih bisa langsung ke Tokpetnya. Oh iya ada. Officialnya Bumi Langit, saya pernah beli yang Godam hitam putih. Terus di halaman belakangnya juga ada official merchandising-nya. Nah, oh nih ada di toko merah sama toko hijau. Toko merah, toko hijau ya. Cuma unik nih gambarnya ini ya, pixelate ya. Ya teman-teman
Teman-teman bisa koleksi untuk kalau penggemarnya. Kalau penggemar. Kalau penggemar Tira bisa. Kalau Anda sendiri, kan yang udah kita lihat itu apa ya? Virgo ya. Terus setelah itu Tira, setelah itu Sri Asih. Di antara 3 superhero wanitanya Bumi Langit ini Sri Asih. Paling suka Sri Asih ya? Ini enggak sih. Sorry. Salah ngomong lagi gua. Ya kan kita boleh punya preferensi lebih suka yang mana. Iya. Soalnya nanggung Mas, saya kurang suka yang pribadi. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kayak saya kurang suka kalau maksudnya kalau emang super nyebutnya kan apa? Kalau super power, maksudnya superhero ya, apa dengan kemampuan khusus ya kemampuan khusus aja. Kalau yang nggak punya ya nggak punya aja. Menurut saya lebih menarik. Ternyata dia campur. Iya. Tira ini punya mistis ya. Oh iya mistis, enaknya ngomong gitu kali ya. Tira ini mistis karena dia pakai naga-naga. Pakai kekuatan naga. Tapi juga bisa gunain bom, bisa gunain pistol. Iya menurut saya kalau saya pribadi ya, saya kan di adegannya ada lempar granat juga. Ada. Pakai pistol juga. Saya sebenarnya lebih senang kalau dia kayak kalau yang di series full dia bela diri. Iya. Oh iya, lebih ada mistisnya, tetap ada mistisnya. Tapi nggak pakai pistol, nggak pakai apa. Oh, bela diri. Iya, bela diri. Oh iya pakai pistol ya? Iya. Granat, iya. Iya, ada granat, ada senapan nih, senapan. Iya, ada pistol, ada granat. Wah, membunuh sekali, deadly ini loh. Komplit ya jadi dia. Kalau ada musuh senjata. Wah, tapi ya itu. Saya ngerasa kalau lebih asik kalau dia tanpa dari penampilan fisiknya. Fisik ya. Tira sih. Tira ya. Kalau balik lagi di premisnya dia tanpa kekuatan super. Aku lebih suka Tira. Kalau lebih Indonesia bukannya Sri Asih lebih tetap Indonesia banget ya kesannya. Iya, tapi karena saya nonton filmnya saya suka Sri Asih karena keren. Enggak, secara kostum kan Sri Asih lebih Indonesia. Enggak mau. Kayak lagi wayang ya, lagi tampil di wayang orang. Tira sih. Tira ya. Tira, saya tetap Tira soalnya dia ini premisnya saya percaya premisnya kalau dia adalah manusia biasa. Saya pengen bayangin dia ting tang gitu loh. Iya. Lebih detektif, lebih. Dan kalau covernya sih. Kalau kostumnya juga mengalami perubahan ya Mas. Oh iya pas di buku 4. Nih. Kostumnya dari yang pertama sampai yang sekarang. Nah ini yang pertama. Yang pertama. Wih, asikan yang pertama. Iya betul. Aku juga sepakat kayaknya yang pertama lebih gimana gitu. Iya. Yang berikutnya ini lebih fashionable. Lebih kekinian. Yang di project ini lebih fashionable ya. Tapi di sini juga berubah loh. Iya di buku 4 dia dapat haji-haji lagi. Nano. Kostumnya itu nano lagi. Nano. Komplit banget ya. Udah mistis. Nano. Iya. Bajing. Semuanya. Masa ini weapon juga. Kalah. Enggak kalah sih. Iya sih. Kayak kostum yang lamanya kalau dikulik lagi lebih seksi gitu loh. Wah kalau yang gambar, sorry, maksudnya kalau ilustratornya Joss seksi gitu, seksi banget. Lah kalau ilustratornya saya dibuang. Iya, sepakat. Ya. Bukan berarti merendahkan kaum wanita enggak, cuma ini kan visual saya aja gitu. Kesukaan kita sama kostum, karena kostumnya juga ngalamin perubahan banyak. Jadi kalau di Bumi Langit tuh Virgo sendiri juga ngalami perubahan, Sri Asih juga ngalami. Gundala yang paling kelihatan. Parah. Sorry, bahasanya salah lagi. Gundala itu ekstrim. Iya ekstrim. Gundala itu kostumnya cukup ekstrim sampai orang-orang yang mengidolakan Gundala di era masa mereka kecil. Iya. Ketika keluar versi mereka nyebutnya versi Jokan, Mas. Oh, versi Jokan. Karena filmnya dibuat oleh Joko Anwar. Nah itu banyak yang protes kan, cukup banyak yang protes. Walaupun kalau generasi sekarang itu sebenarnya juga nggak usah generasi sekarang, kita aja kadang nggak terlalu nggak kan. Kalau Gundala kita nggak lah, tapi kalau Tira Sri Asih kan kita nggak terlalu. Mau dirubah juga nggak. Maksudnya karena kita nggak punya memorial di sana kali ya Mas. Iya, kalau Gundala diperparah sama udah ada film sebelumnya yang comic book akurat deh istilahnya ya. Jadi kostumnya yang di filmnya itu yang Teddy Purba sama gitu. Tapi yang sekarang kan ya namanya modernisasi Mas, berubah lah gitu. Tapi ya overall saya jujur mengharapkan think tank terus detektif kemudian apalagi disandingkan sama
udah cowok, maksud Godamnya ya, udah cowok superhero. Wow, itu kan kayak apa ya, kayak duet maut gitu, yang satu Batman-nya, yang satu Superman-nya, satu Batman-nya, saya bayanginnya gitu. Dan di Godam Hitam Putih kan juga keluar ya, Tira. Aku agak lupa, padahal aku cuma ingat dia kayaknya nyari Godam deh, dia nyari Godam. Ada tiranya. Oh, ada tiranya. Ada tiranya kan? Karena ada misteri, ada misteri. Iya, Tira udah pakai pistol juga kalau di. Iya, ada komputer, ada Batcave-nya, ada Batcave-nya. Iya. Kan? Kayaknya di situ aku agak nggak begitu inget sih tentang tiranya udah dapat punya kekuatan super apa enggak. Tapi overall itu, dan balik lagi sih. Karena ini jumlah halamannya terbatas, jadi jumlah halamannya sangat terbatas sih teman-teman. Jangan dibandingkan dengan cara Mas Tanfit bercerita di Godam Awan Putih ya. Hitam Putih. Tanfit di Hitam Putih ya? Iya. Beliau juga Godam. Gitu. Jadi cara bertuturnya di sini lebih pacingnya lebih cepat ya. Oh iya. Karena halamannya terbatas. Jadi ini bukan salah Mas. Ngomong mulu ya. Iya. Maaf, bukan bercanda ya Mas ya. Maaf ya. Tapi untuk mempercepat. Jadi banyak cerita yang ngomong mulu asli. Banyak cerita yang disampaikan lewat dialognya. Dialog, ya nggak apa-apa ya. Beda ya. Bukan berarti jelek ya. Balik lagi. Karena keterbatasan halaman. Ya. Kan itu justru membuktikan Mas Tanfit bisa bercerita dengan jumlah halaman yang terbatas, yang tidak dimiliki oleh, kemampuannya tidak dimiliki oleh mungkin penulis lain. Dan bisa juga dengan cerita yang jumlah halaman lebih banyak, dia bisa lebih bercerita dengan pacing yang lebih lambat. Iya. Iya betul, karena saya kan tadi gila ngomong mulu. Tapi balik lagi. Itulah keunggulannya kalau kerja tim ya Mas. Jadi ada yang spesialis ngerjain, bisa ngulik di ceritanya. Iya. Dan malah menurut saya kalau ngobrolnya banyak juga karakternya terbangun ya. Saya jadi ngerti latar belakangnya Susi, punya temennya, terus ada adegan lucu-lucuan, ada gagnya, ada seger-seger. Juga keren-keren ini. SFX ya keren-keren. Overall warnanya asik banget, nuansanya enak banget. Stylenya kayaknya lebih gampang diterima cewek deh. Mungkin karena terbiasa webtoon. Iya, terbiasa webtoon. Ya gitu aja teman-teman. Ya. Segera cek di Topet dan Shopee untuk Bumi Langit Official. Bumi Langit Officialnya. Bikin Tira apa itu tagline-nya Mas? Tira apa ini judulnya? Tira. New Testament. Untuk rauna judulnya cilik banget. The New Testament ini loh. Iya, iki loh. Testament. Nih. Ya. Ini ada ini ketok. The New Testament 1 sampai 4. Kemungkinan mungkin masih bersambung kalau lihat dari halaman terakhirnya di buku keempat, seharusnya masih bersambung. Oke. Masih bersambung, dan buat penggemar Bumi Langit lah, recommended untuk para penggemar Bumi Langit. Outline-nya gokil. Warna gokil, outline. Oke. Gurih. Mantap lah. Thank you teman-teman. Karena setiap komikus